Shalom anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami turun di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, menandai segala berkat dan kelimpahan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami dan melindungi kami sehingga kami akan belajar pada saat ini. Berkati kami Tuhan dalam pembelajaran ini agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa kepadamu melalui anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran 5 dan 6, tema 3, subtema 3, yaitu tugasku sebagai umat beragama. Nah, salah satu tugas kita sebagai umat beragama yaitu saling menghargai. Apapun agama orang lain, kita harus tetap menjaga kerukunan. Nah, ayo kita lanjut. Ayo mendengarkan pada halaman 100. Di situ ada cerita yang berjudul Pukulan Meleset. Nah, di situ ada Ino dan teman-temannya yang sedang bermain permainan rounders. Nah, ayo kita dengarkan ceritanya. Ikuti bukunya dan Ibu Guru bacakan. Kita mulai. Pukulan Meleset. Ino dan teman-teman akan bermain rounders. Sebelum bermain, mereka belajar cara melempar, menangkap, dan memukul bola. Pertama kali, Mia mendapat giliran melempar bola. Ino mendapat giliran memukul bola. Ternyata pukulan Ino terlalu keras. Bola yang dipukul Ino mengenai kaki Seno. "Bagaimana kakimu, Seno?" tanya Ino. "Kakiku terasa sakit," jawab Seno. Ino dan Fandi lalu membawa Seno ke UKS. Di UKS kaki Seno diobati. Ino minta maaf kepada Seno. Ino berjanji akan berhati-hati saat memukul bola. Ya, siapa yang terkena kakinya? Yaitu Seno. Kemudian Ino tak lupa minta maaf kepada Seno karena bola yang dipukul Ino mengenai kaki Seno. Nah, ayo kita menjawab. Di bawah ada 5 soal. Kita jawab sama-sama. Silakan ditulis di bukunya. Ibu Guru sudah siapkan jawabannya di sini. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan Ino dan teman-teman? Ya, Ino dan teman-teman sedang bermain rounders. Yang kedua, siapa yang melempar bola? Yang melempar bola pertama kali adalah Mia. Yang ketiga, siapa yang terkena pukulan Ino? Ya, yang terkena pukulan Ino adalah Seno. Yang keempat, untuk apa Seno dibawa ke UKS? Ya, Seno dibawa ke UKS karena kakinya sedang sakit terkena bola. Yang kelima, apakah kamu akan memaafkan Ino jika kamu adalah Seno? Ya, kita harus memaafkan ya. Jadi jawabannya ya, kita harus saling memaafkan agar kita tetap rukun bermain bersama teman. Jika kita saling memaafkan, pasti kita merasa senang. Kita lanjut. Nah, sikap Ino dan sikap Seno dalam cerita tadi merupakan sikap yang terpuji. Karena kenapa? Karena menolong teman yang terkena musibah. Itu adalah salah satu sikap yang terpuji. Nah, sebagai umat beragama, kita harus saling membantu dan saling menolong antar sesama manusia. Saling membantu dan menolong sesama dapat dilakukan di mana saja, baik itu di sekolah, dalam lingkungan keluarga,
lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada, kita harus tetap saling menolong. Oke. Nah, centanglah di buku kamu pada halaman 101 sesuai pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar. Berilah tanda centang untuk sikap saling menolong dan berilah tanda silang pada sikap yang tidak saling menolong. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Ini disilang ya, karena tidak sesuai. Ayahnya sedang membawa barang, tapi anaknya sementara duduk membaca, tidak membantu orang tuanya. Nah, yang kedua, ada teman yang sedang terjatuh, kemudian temannya yang satu datang menolong, berarti sesuai dengan sikap saling menolong kita centang. Nah, gambar yang ketiga, ya ini juga sikap yang sesuai dengan sikap saling menolong, karena dia sedang menolong kucing yang sedang terjatuh ke dalam selokan. Kemudian yang gambar keempat, ini gambar yang tidak sesuai dengan sikap saling menolong, karena dia menertawakan temannya yang sedang jatuh. Kita tidak boleh seperti itu ya. Seharusnya kita cepat-cepat menolongnya supaya dia tidak kesakitan atau tidak terluka. Lanjut. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari ya. Ada berapa? Nah, ada 6, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Itulah ke-6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, dalam setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda. Walaupun memiliki cara yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati. Ya, ingat itu ya, kita harus tetap saling menghormati supaya terdapat atau menciptakan kerukunan. Nah, contoh sikap yang menciptakan kerukunan beragama adalah bertegur sapa atau mengucapkan salam jika kita bertemu dengan orang lain. Walaupun kita berbeda agama, jika kita ketemu dengan orang lain, alangkah baiknya jika kita saling menyapa. Contohnya, kita menyapa dengan selamat pagi, selamat siang, apa kabar, atau kita katakan hai, halo, apa kabarmu? Ya, otomatis jika kita menyapa orang lain, pasti orang lain juga menjawab kita dengan baik. Oke, kita lanjut. Nah, setiap agama memiliki hari raya besar masing-masing. Nah, mari kita perhatikan hari raya besar masing-masing setiap umat beragama. Yang pertama, hari raya umat Islam adalah Idul Fitri dan juga Idul Adha. Yang kedua, hari raya umat Katolik dan Kristen adalah hari raya Natal dan juga Paskah. Ya, kita selalu merayakan hari Natal dan juga Paskah. Yang ketiga, hari raya umat Hindu yaitu hari raya Nyepi dan juga Galungan. Yang keempat, hari raya umat Buddha adalah Waisak. Dan yang kelima, hari raya umat Konghucu adalah Imlek. Lebih jelasnya silakan baca bukunya di halaman 104 sampai halaman 105. Kita lanjut ya. Nah, perhatikanlah Dena pada halaman 106. Di situ kita disuruh menjelaskan letak masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng yang ada pada Dena. Di sini ada 6 macam tempat beribadah. Nah, kita lihat yang pertama, ada masjid. Masjid terletak di samping kanan gereja Katolik. Ya, ini adalah salah satu agama yang dianut oleh
Indonesia. Dan yang kedua, Gereja Katolik. Ya, Gereja Katolik tepat di tengah antara masjid dan juga gereja Kristen. Dan yang ketiga, ada Gereja Kristen Protestan. Ya, Gereja Kristen Protestan terletak di samping kiri Gereja Katolik. Oke, dan yang keempat ada pura. Ya, di sini pura terletak di samping kanan wihara. Dan yang kelima ada wihara. Wihara terletak di samping kiri pura. Kemudian yang keenam ada kelenteng. Kelenteng terletak tepat di depan masjid, gereja Katolik dan juga gereja Protestan. Ya, kita bisa lihat dari sini gambar tempat beribadah ini saling berdekatan. Namun bila seperti itu, kita harus tetap saling menghargai. Contohnya, jika ada teman-teman kita yang sedang beribadah, kita harus menunggunya dan kita tidak boleh mengganggunya. Jika kita bermain bersama teman dan teman kita minta izin untuk beribadah, ya kita berikan waktu untuk dia beribadah kepada kepercayaannya masing-masing. Contohnya ada masjid, gereja Katolik, Kristen Protestan, pura, wihara, dan yang keenam adalah kelenteng. Namun kita berbeda agama, kita harus tetap saling menghargai dan saling menghormati. Karena perbedaan itu indah. Kita lanjut. Pada hari raya, buah-buahan banyak dibeli orang. Mereka membeli buah-buahan untuk sajian di rumah. Nah, perhatikan harga buah-buahan berikut. Ya, di sini ada pisang, apel, tomat, salak, jeruk, mangga, dan jambu beserta dengan harganya. Nah, pada harga ini, perhatikan harganya, kita akan urutkan harga buah-buahan di atas dari yang paling murah. Ya, mari kita urutkan harga buah-buahan tersebut dari harga yang paling murah. Nah, harga yang paling murah yang pertama yaitu tomat seharga Rp300. Kemudian yang kedua, salak seharga Rp500. Dan yang ketiga, jambu Rp600. Yang keempat, pisang Rp700. Yang kelima, jeruk Rp800. Yang keenam, apel Rp1.000. Dan yang ketujuh ada mangga yaitu Rp1.500. Nah, inilah susunan buah-buahan yang paling murah, mulai dari yang paling murah. Coba kita lihat 300, 500, 600, 700. Silakan dijawab di bukunya halaman 107. Videonya dijeda dulu, baru ditulis ke bukunya. Kita lanjut. Nah, tugas kita hari ini yaitu yang pertama, ayo menulis pada halaman 102. Nah, tulislah kalimat berdasarkan gambar. Di situ ada 4 gambar. Tulislah kalimat yang sesuai pada gambar. Dan yang kedua, 107. 107 itu gampang ya. Tinggal dicocokkan harga buah. Pasangkanlah harga buah dengan jumlah uang yang tepat. Dan yang ketiga, ayo berkreasi pada halaman 108. Nah, di situ anak-anakku disuruh menggambar tentang perayaan hari raya agamamu. Ya, menggambar tentang hari raya agama kita, yaitu hari Natal dan juga Paskah. Apa yang bisa digambar? Banyak sekali yang bisa digambar. Contohnya pohon Natal, Sinterklaas, kalau Paskah identik dengan telur. Terserah anak-anakku sekalian, silakan berimajinasi dan gambarlah dengan imajinasi yang unik dan menarik. Dan lebih bagus kalau pakai warna ya, supaya lebih menarik.
Oke, selamat bekerja di rumah, selamat belajar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti. Jika ada yang belum dipahami, silakan japri ke ibu guru masing-masing. Selamat belajar, tetap semangat. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dan semoga apa yang sudah disimak dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang belum dipahami, silakan japri ke ibu guru masing-masing dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kebaikan yang memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan